Halo bro. Halo Bang JR. Halo Mas Halo Jol. nakama. Hello Kembali everybody. lagi Quest and Review bahas One Piece. Oke Bang JR, gimana kabarnya? Baik dong. Kok bajunya sama kayak kemarin Bang JR? Malum kita pecinta baju yang sama. Kan Luffy kan gitu. Oh iya, bajunya sama, tapi beda art, beda baju Bang JR. Oh gitu ya. Kita masih di arc yang lama. Iya, di art yang sama. Oke, kali Ini udah episode ke-7. episode ke-7, nggak terasa. Gak kerasa. Kali ini kita bahas mengenai Roro Noa. Roro Noazuru, sang nomor 2 di Bajak Laut Mugiwara no Luffy. Banyak laut matahari. Bajak Laut Matahari sekarang ya. Bukan deh kayaknya. Straw Hat. Oke. Kalau kita kembali lagi tentang seorang Zoro Bang JR. Langsung diajak gabung oleh Luffy ketika dia diikat oleh angkatan laut. Ya. Alasan awalnya Zoro dengan julukan sang pemburu bajak laut. Betul. Tapi lambat laun demi menggapai cita-citanya dia join dengan Luffy. Walaupun dia tahu kaptennya itu Baka Sencho Iya. atau kapten yang bodoh, tapi dia tetap join karena dia ingin mengejar cita-citanya sebagai seorang pendekar. Tapi kalau saya perhatikan Bang JR dari setiap episode, Zoro semakin kesini kok raut mukanya itu udah nggak mau senyum lagi ya Bang JR. Ya, benar. Di awal episode terutama saat bercanda dengan Usopp, bercanda dengan Sanji. Iya. Tertawanya itu lepas banget loh Bang Jaya. Benar. Tapi semakin lama terutama setelah episode time skip, semenjak dia merasakan rasa sakitnya Luffy, kok lambat laun kok senyumnya makin tipis ya. Kenapa Bang Jaya? Terlalu serius. Iya kok dengan mata satunya gitu, ya kan? Dengan mata satunya. Iya enggak sih? Dengan mata satunya, padahal dulu tertawanya lepas. Setiap ada jokes yang diberikan oleh Usopp selalu tertawa. Iya. Dan bahkan menariknya ya, sosok Zoro ini ya tidak bisa diprediksi. Betul. Bahkan Zoro ini orang kedua yang bisa memberikan luka di badan Kaido. Betul. Ya kan? Betul. Iya kan? Orang pertama itu, nah saya pengen sebut namanya lupa. Siapa namanya yang pertama itu bapaknya Momonosuke. Oke lah pokoknya orang itu. Itu orang pertama kan. Pemilik pedang yang digunakan. Apa nama pedangnya juga kita lupa. Yang mana kan nama pedang. Oh lupa. Iya enggak? Pedangnya itu apa ya? Pokoknya Enma, nama pedang yang bisa memakan energi kehidupan. Betul. Dengan pedang yang sama, dengan tapi tebasan yang agak miring. Kalau nggak salah di sebelah sininya itu si bapaknya Momonosuke. Dia ini di sebelah sini Zoro. Iya betul. Ya kan? Baru setelah itu Kaido dikalahkan oleh Luffy. Betul. Dan di momen itu Kaido tuh sempat mention sedikit. Kamu bisa menggunakan Hausoku Haki. Iya kan? Betul. Langsung Zoro tuh ngejawab, saya juga nggak tahu. Yang pasti saya tuh mengeluarkan semua kemampuan terbaik saya. Nah berarti potensi Zoro ini masih belum lengkap. Betul Bang. Benar gak sih? Betul. Iya. Dan bahkan di Earthquake dia itu bertarung melawan siapa? Rob Lucci cukup lama kan? Iya. Ya karena seharusnya kelas dia yang sudah menjadi nomor 2 di dalam kru bajak laut Yonko ya sekarang levelnya dia. Seharusnya seperti Rob Lucci sekelas CVO ini harusnya nggak terlalu lama. Betul. Ya kan? Karena level Yonko ini kan levelnya sudah mungkin levelnya lawannya ya harus Gorose dan Gorose pribadi kan. Seperti bagaimana Seng itu sendirian datang ke ke tempat pemerintahan dunia. Gorose. Dia pernah diskusi dengan 4 Gorose. Dan saat itu omongan Seng itu didengarin sama mereka. Ya kan? Maksud saya tuh imajinasi saya itu cukup liar soal kekuatan seorang Yonko gitu. Ya enggak sih? Betul, seharusnya berarti ini Zoro ini menurut saya Bang Jule belum sepenuhnya mengeluarkan potensinya. Ya enggak sih? Betul sekali Bang. Apalah artinya Rob Lucci. Rob Lucci ini kan takut sama Kaido cuy. Nah, Zoro ini orang yang pernah menebas Kaido, meninggalkan luka di tubuh Kaido. Wih, mantap. Ya enggak sih? Betul. Dan saya juga memperhatikan Bang JR persaingan antara jokes atau beneran berkelahi antara Zoro dengan Sanji. Iya. Tapi di sini Sanji diuntungkan dengan ternyata dia seorang Vinsmoke. Iya. Tubuhnya dimodifikasi. Iya. Dan Zoro
mengunggulinya dengan latihan. Iya. Akhirnya mampu membangkitkan Hosoku Haki. Iya. Dan ternyata kepala yang banyak di 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 belakang jurusnya Zoro ternyata itu adalah Asura. Iya kan, Azura. Hosoku Haki Iya kan? digabung dengan tebasan-tebasannya Zoro. Wih, luar biasa. Saya yakin nanti entah kenapa ya, ada Gorose yang pakai pedang itu, yang botak itu, yang kayak iblis itu. Iblis, betul. Dia akan menjadi lawan Zoro. Betul. Karena kan tingkatan pedang itu kalau nggak salah ada pedang-pedang kutukan Bang Iya, ya. benar. Dan kemungkinan ada Nidai Kitetsu. Bener. Sandai Kitetsu, dan Zoro pernah memakai Salah satu pemakai Nidai Kitetsu ya. Ya, Nidai itu Sandai itu ya. Pokoknya saya lupa, yang pasti itu kejadiannya dulu tuh di Blue Lagoon kalau nggak salah. Ya, yang betul, dia betul. lempar pedang. Betul. Dikasih gini tuh, benar kan? Betul. Dan saya curiga ini pasti lawannya Zoro nih dengan pedang Terkutuk. Iya, pertama. Iya. Keren Gak sih? Keren banget dong Zoro gitu loh. Saya yakin Zoro ketika melawan dia itu karena ini kelasnya kan Gorose, Bang. Harusnya Zoro sudah mampu membangkitkan Hosoku-nya. Betul. Nah, tapi menariknya Hosoku Haki ini, Bang, hanya bisa dibangkitkan oleh orang-orang yang tidak berada di bawah tekanan, oleh orang-orang bebas. Nah, sedangkan Zoro ini kan posisinya wakil kapten. Kan kebanyakan orang-orang yang bisa menggunakan Hosoku Haki ini kan kapten. Seperti Doflamingo, ya kan? Nah, apa mungkin karena filosofi yang dibangun oleh Monkey D. Luffy di dalam kru bajak lautnya bahwa mereka adalah orang yang bebas, orang yang punya mimpi masing-masing. Betul. Jadi bisa jadi nih, Bang, bukan cuma Zoro yang punya. Betul. Bisa jadi Sanji. Iya kan? Karena mereka orang-orang yang bebas. Betul. Dengan impiannya masing-masing. Iya enggak sih? Bahkan Usopp pun iya bisa jadi. Udah mulai tuh. Iya. Pernah ada di movie Red. Dia join sama bapaknya tuh. Iya. Padahal dia lagi di dunia lain dengan bapaknya. Bagaimana caranya mengalahkan Raja Tot Musika. Ternyata dia mampu berinteraksi. Apakah dia membangkitkan haki yang bisa dari jauh itu Bang Jair, apa namanya itu lupa. Kalau saya taunya Bosoko Haki. Apalah itu namanya, saya lupa. Iya. Jadi dia terhubung dengan bapaknya tuh. Serang kaki kiri. Ternyata yang di dunia lain juga serang kaki kiri gitu. Serang kaki kanan gitu. Saya curiga tuh mungkin semua kru Mugiwara mungkin memiliki kekuatan terpendamnya masing-masing gitu. Belum keluar. Saya yakin dan bahkan saya yakin ya, walaupun kita tuh merasa kalau komik One Piece ini sudah berasa di ujung ya. Saya entah kenapa saya tuh berasa komik ini akan berakhir 5 atau 10 tahun lagi. Serius, Bang. Aduh. Dengan kebiasaan Oda gitu, yang entah kapan semau jidatnya dia mau terbitin. Kan itu pernah ada masa di mana 2 minggu. Ada pernah di masa 1 minggu sekali, 2 minggu sekali. Bisa jadi ini komik akan berakhir entah 5 tahun atau 10 tahun lagi lah. Malum, Oda Sensei selalu menyisipkan clue di antara clue, selalu menitipkan pesan di antara pesan di masing-masing cover. Jadi kita para penikmat One Piece, bingung dibuatnya Bang JR. Ini kan semuanya sudah komplit nih ya, sudah komplit nih dengan latar belakangnya, semua krunya udah mulai lengkap nih. Apalagi kita tuh sepakat kalau kru ke-9-nya Luffy itu siapa tadi? Bonnie. Iya, bisa jadi nih nanti ini Bang, kita akan mendapatkan sedikit flashback ya soal Joy Boy. Dan bisa jadi kan? Bisa jadi. Karena Joy Boy ini kan akar dari Sangat Nika yang hampir tidak pernah ditayangkan dalam One Piece. Hampir tidak pernah. Bahkan tidak pernah ditayangkan Bang JR. Iya kan? Kita hanya cuma mendengar namanya aja, hartanya, ya kan? Topinya. Iya kan? Bahkan latar belakang Gold Roger pun belum ditayangkan. Bahkan kalau seandainya Gap meninggal, ya enggak sih? Ini komik masih akan lama. Bisa jadi akan lama Bang JR. Gap meninggal, flashback dengan Goldie Roger. Kok bisa take to team? Dan di God Valley ya. God Valley. Ini bakal cukup panjang, masih panjang. Jadi ya kira-kira saya udah punya anak dan cucu lah ya gitu. Gimana soal Zoro lagi, Bray? Zoro. Zoro karakter yang berpendirian teguh, kuat dengan impian menjadi pendekar terkuat di dunia. Dan satu-satunya rival menurut dia adalah sang gurunya, yaitu Mihawk. Bisa dibayangkan Bang Jair ketika momen Zoro bertemu lagi dengan Mihawk, apakah akan terjadi pertarungan yang sama?
atau di situ hanya akan terjadi percakapan biasa antara guru dan murid, atau mungkin di situ akan terjadi saling mengungkap rahasia dunia. Iya. Zoro, kamu mewakili saya untuk menjadi ini. Iya. Kalau saya pribadi sih, Karena kok bisa ya seorang rival mau ngajarin rivalnya? karena saya yakin ya, begini kalau menurut teori di otak saya sedikit tuh memang agak sedikit rumit ini Mihawk ini. Mihawk ini bagi Mihawk ya, musuh terbesarnya adalah Seng. Ya kan? Betul. Nah, tapi semenjak tangannya Seng putus, dia udah nggak ada lagi. Betul. Jadi salah satu metodenya dia ciptakan monster Musuhnya atau sendiri, musuh wih. untuk yang bisa dia lawan. Bisa jadi Bang JR. Ya kan? Karena pedangnya Yoru. Itu pedang Yoru itu asli hitam karena dia atau memang dari dulunya hitam ya? Saya juga nggak tahu juga. Pasti itu nanti akan ada ceritanya. Betul. nanti. Pasti ada flashbacknya lagi. Di mana nanti akan ada pertarungan antara Zoro melawan Mihawk. Dan ada flashback di antara Pasti. flashback. Tapi saya yakin nanti itu pertarungan antara Zoro dan Mihawk itu terjadi ketika nanti kru Mugiwara Luffy ini bertarung melawan kru Seng. Betul. Karena mau tidak mau, kalau mereka ingin melengkapkan Road Ponel Gift nanti pada akhirnya mereka harus bertarung. Harus bertarung. Betul. Kan gak ada yang gratis di Gak ada yang dunia. gratis di One Piece. Keren. Mantap Oke. gitu. Thank you. Thank you Bang JR. Jadi buat teman-teman, sepakat nggak sepakat, selamat datang ya di bapak-bapak ngomong podcast. Ngomongin One Piece. Oh salah. Assalamualaikum.